Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Andika Hendra Mustaqim akan memberikan pencerahan tentang konsep autentisitas berkaitan dengan internet sebagai teknologi sosial. Kita ketahui bahwa internet itu adalah bukan segala-galanya di dalam kehidupan ini. Internet adalah sebuah alat, dan internet itu adalah disebut sebagai, dalam konsep ilmu komunikasi, disebut dengan mediated communication. Jadi dengan mediated communication itu akan membentuk suatu mediated society. Jadi internet itu mampu membentuk sebuah komunitas baru, membentuk suatu masyarakat baru yang disebut dengan mediated society. Jadi ketika kita berada di ranah media sosial, kita berada di ranah www web, kita berada di ranah AI, itu menandakan kita berada di ranah mediated society. Itu menunjukkan bahwa internet itu merupakan suatu teknologi sosial. Kenapa internet disebut sebagai suatu teknologi sosial? Karena internet memberikan kesempatan kepada manusia untuk saling berinteraksi satu sama lain. Ketika teman kita melakukan update status di pagi ini tentang misalnya ada saudaranya yang meninggal atau tetangga yang meninggal, maka secara otomatis kita akan memberikan ucapan duka innalillahi wa inna ilaihi raji'un melalui balasan di status tersebut. Demikian juga ketika ada seorang teman misalnya membagikan informasi tentang pernikahan melalui share link berupa undangan, tidak lagi menggunakan undangan yang bersifat kertas, yang bersifat analog, tetapi lebih bersifat undangan via web, itu kan via media sosial, maka kita di situ ada konfirmasi kehadiran, bahkan kita bisa memberikan hadiah dalam bentuk rekening atau uang yang ditransfer uang yang tertera di dalam undangan tersebut. Itu menunjukkan bahwa kita hidup di mediated society. Berkat apa? Berkat mediated communication, yakni melalui internet. Karena internet berfungsi sebagai mediated communication, maka internet itu juga mendisrupsi media-media lainnya. Media-media seperti surat, seperti media massa pada umumnya, itu akan digantikan oleh internet. Dan internet menjadi wahana teknologi sosial itu karena ada interaksinya bersifat face to face seperti kita melakukan web calling, melakukan video call dan lain sebagainya. Itu adalah komunikasi yang bersifat interaksi. Bagaimana pola komunikasinya? Pola komunikasi dalam mediated communication itu umumnya itu merupakan pola komunikasi yang tidak hanya bersifat dua arah, yaitu face to face, itu seperti komunikasi melalui video call, tetapi juga bisa bersifat komunikasi publik. Bersifat komunikasi publik itu ketika teman-teman membuat video seperti ini, kemudian di-share di YouTube atau di-share di WA, itu orang itu bisa membuat satu video tetapi ditonton oleh ratusan orang, ribuan orang, bahkan jutaan orang. Itu menunjukkan bahwa komunikasi publik itu pun menjadi pola di dalam mediated communication. Selain komunikasi publik, komunikasi yang cenderung menghasilkan bias itu juga bisa dihasilkan, cenderung menghasilkan provokasi juga bisa dihasilkan. Seperti diungkapkan oleh Kenneth Girken, itu diungkapkan bahwa masa kini itu adalah masa di mana cybermedia itu berkembang, di mana individu ataupun masyarakat itu memiliki banyak pilihan informasi. Seperti saat ini ketika orang mencari informasi bukan lagi menunggu berita, menunggu berita jam 6 pagi, menunggu berita jam 7 pagi, tidak ada zamannya seperti itu. Ketika saat ini adalah ketika orang ingin mendapatkan informasi, maka orang akan mencari itu dengan search. Jadi by searching, by engine search, baik di TikTok, baik di Facebook, Instagram ataupun Google. Jadi informasi itu bersifat lebih personalisasi. Keinginan dari orang tersebut akan dipenuhi oleh berbagai platform. Jadi keinginan informasi tersebutlah sesuai dengan keinginan masyarakat. Jadi masyarakat tidak hanya dihadirkan oleh
informasi yang sesuai dengan sumber keinginan, misalnya televisi itu atau radio itu atau media online tersebut, tapi dia bisa mencari informasi yang dia suka, hingga istilahnya muncul search engine optimization, bagaimana sebuah brand, sebuah media atau personal itu menginginkan masuk di laman pertama di halaman YouTube, di halaman utama pencarian di TikTok, ataupun di halaman utama Google. Jadi gimana kemunculan kita pertama di page itu menunjukkan bagaimana eksistensi kita. Jadi itu menunjukkan bagaimana itu media digital itu kan berubah dari waktu ke waktu, dan media itu cenderung mendisrupsi media sebelumnya. Kemudian seperti halnya kita ketika dalam melihat sejarah perkembangan media, mulai dari adanya surat, Morse, dulu kita tahu Morse, ada telepon, kemudian kita ada pager, mungkin mengalami teman-teman atau tidak mengalami, ada pager, kemudian ada via SMS, sekarang menjadi WhatsApp ataupun Telegram. Itu menunjukkan bagaimana komunikasi itu terus berkembang. Bagaimana kedepannya? Bisa saja komunikasi itu menggunakan telepati, kita bisa mendapat perasaan orang atau apa yang dirasakan orang dan lain sebagainya. Dan teknologi tersebut akan terus berkembang dari masa ke masa dan akan terus beradaptasi, akan terus beraugmentasi, akan terus berevolusi. Bagaimanapun hasilnya nanti, bahwa teknologi tersebut itu juga akan menciptakan suatu perubahan perilaku kepada masyarakat. Dulu itu ketika saya ingat sekali ketika naik kereta, naik KRL, dulu banget tahun 90-an mungkin, atau tahun 2000-an, orang ketika awal-awal saya kuliah, ketika orang berada di satu kereta itu saling mengobrol satu lain, ada interaksi yang sangat verbal, enggak antara emosional dengan teman kita yang sedang duduk. Sekarang kita lihat bahwa muncullah suatu generasi menunduk, generasi menunduk, orang melihatnya HP, ngegame sendiri, scrolling sendiri, medsos sendiri, dan lain sebagainya. Bahkan ketika di dalam suatu rapat, di dalam suatu ruangan, bisa jadi itu rapat digelar dengan Zoom meeting, tanpa interaksi, tanpa sentuhan tangan, interaksinya sudah digital, tanpa ada bantahan debat dan lain sebagainya yang menarik ketika face to face, tetapi lebih ada debat di ruang Zoom meeting, di ruang webinar dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa perilaku manusia itu berubah, seperti diungkapkan Wood and Smith dalam bukunya Online Communication, bahwa komunikasi berbasis komputer itu, berbasis internet itu akan menimbulkan suatu perubahan dampak kepada perilaku manusia. Dan perilaku manusia itu tentunya akan berdampak kepada hal yang positif ataupun hal negatif, tergantung bagaimana kita melihat dan memanfaatkannya. Kemudian hal yang tidak kalah penting lagi, bahwa di dalam perkembangannya itu adalah bahwa internet itu pada dasarnya adalah suatu sistem otomatis. Jadi suatu sistem otomatis yang bisa dikontrol. Ini menunjukkan bahwa internet itu bukan hanya sesuatu ataupun media sesuatu yang lepas, bebas dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah sistem otomatis, tetapi bisa dikontrol. Kontrolnya oleh siapa? Kontrolnya adalah perusahaan teknologi yang mengendalikan internet tersebut. Jadi ketika ada suatu kerusuhan, misalnya di Nepal, maka kerusuhan tersebut bisa langsung dihentikan dengan menghentikan memblok gitu kan, memblok medsos itu kan, pergerakan medsos di situ. Jadi medsosnya dimatikan, masyarakat tidak bisa mengupload media sosial dan lain sebagainya. Seperti pada kerusuhan pada Agustus lalu juga itu, pemerintah cuma berpindah agak pelan, hingga seminggu setelah kerusuhan itu justru akun live di TikTok itu kan dimatikan, karena banyak para demonstran itu menggunakan akun live itu sebagai ajang untuk menginformasikan kerusuhan tersebut, dan untuk memacu proof atau memprovokasi lebih lanjut dalam kerusuhan tersebut. Untuk itu sistem tersebut, karena sistem otomatis itu bisa dikontrol oleh pihak tertentu. Oleh karena itu pemerintah memiliki hak untuk mengontrol media sosial dengan cara memblackout ataupun dengan memutuskan jaringan dan lain sebagainya, sehingga diperlukan suatu ketegasan itu kan, untuk kepentingan yang lebih besar. Walaupun kelompok sebagian masyarakat aktivis, masyarakat sipil menentang itu sebagai suatu upaya blokade terhadap kebebasan sipil dan pelanggaran hak asasi manusia. Ya, itu kan hanya perspektif, tetapi tujuan dari
tujuan dari internet dan media sosial dalam akhirnya itu akhirnya berujung pada virtual reality. Jadi realitas itu berasal itu dan berkembang itu di ranah virtual, bukan hanya di ranah analog semata. Jadi virtual reality itu berangkat karena adanya virtual community. Jadi mana masyarakat virtual, masyarakat internet, di mana orang itu banyak hidup dan berkembang itu di ranah virtual. Ketika di ranah visual, apakah itu bisa menimbulkan kegalauan, menimbulkan keseruan dan lain sebagainya? Saya kira itu bergantung kepada lagi bagi manusia menempatkan dirinya dengan upaya terus-menerus belajar tentang digital. Terima kasih. Sekian bagaimana teknologi sosial yang berkaitan dengan internet. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.